Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan bilangan bulat pada materi SMP kelas 7. Nah, kita akan masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi sebelum itu, bilangan bulat itu apa? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, ataupun bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, jadi bilangan bulat ini terdiri dari bilangan caca, bilangan asli, bilangan genap, ganjil, dan juga prima. Oke, bilangan caca itu apa? Bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli itu sama seperti bilangan caca, tapi dimulai dari 1. Bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Nah, kalau bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi dengan 2, contohnya 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Oke, baik. Di sini ada namanya sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalkan kalau A ditambah B itu sama dengan, juga sama ya, atau B ditambah A. Nah, kalau A dikurang B itu sama saja A ditambah min B. Nah, kalau min A ditambah min B itu sama saja min dalam kurung A ditambah B, atau juga min A dikurang B. Nah, kalau yang keempat ini, kalau negatif ketemu negatif, dia hasilnya jadi positif. Nah, artinya ditambah ya. Jadinya A ditambah dengan B. Oke, selanjutnya, nah di sini ada namanya garis bilangan. Nah, kalau bilangan ini ke kiri, itu namanya bilangan bulat negatif. Nah, kalau ke kanan, dia bilangan bulat positif. Terus, yang di tengahnya adalah bilangan 0. Nah, jadi kalau pada garis bilangan ini, dia kalau ke kiri itu, dia semakin kecil ya. Jadi misalnya ini ada min 3. Nah, di sini min 10. Berarti mana yang lebih kecil? Min 10 ya, karena dia semakin ke kiri, dia semakin kecil. Kalau semakin ke kanan, dia semakin besar. Misalkan ada contoh nih, positif 4 ditambah negatif 5. Nah, kita menggunakan sifat yang mana? Pasti ini kan? Positif 4 ditambah negatif 5. Atau sama saja artinya 4 dikurang 5. Nah, sini kan 4 nih positif kan? Berarti dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya negatif 1. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Nah, ini tahu tandanya apa? Ya, ini tandanya lebih besar. Nah, kalau ini lebih kecil dan ini sama dengan. Oke, kita akan membandingkan. Kan tadi sudah dijelaskan tuh, kalau dia negatif ke kiri, dia itu semakin kecil kan? Kalau ke kanan dia semakin besar. Nah, coba kita lihat di sini. Negatif 12 titik-titik 5. Oke, mana kan yang lebih besar? Yang jelas 5 ya kan? Nah, 5 lebih besar dari min 12. Atau bisa dibaca min 12 lebih kecil dari 5. 10 sama min 3. Berarti 10 lebih besar gitu ya. 11 sama 4 mana yang lebih besar? 11 dong ya kan? Oke. Kalau min 12 sama min 4, nah mana yang lebih besar kira-kira? Ya betul, min 4 ya. Kan tadi kalau semakin ke kiri dia semakin kecil gitu ya. Nah, 20 sama min 20. Udah jelas 20 dong ya kan? Lebih besar. Selanjutnya kita akan mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kalau mengurutkan berarti dari yang negatif kan pastinya. Di sini kan ada negatif ya kan? Nah, karena dia yang terkecil. Oke, yang mana kira-kira yang kecil? Negatif 30, negatif 14, negatif 20, atau negatif 17? Oke, negatif 30 ya, yang lebih kecil. Nah, kita tulis, koma. Nah, ini kita coret aja ya. Selanjutnya, yang mana lagi? Min 20, ya kan? Min 20, koma. Coret. Terus sisa min 14 sama 17. Min 17. Oke, min 17. Coret.
terus min 14. Coret. Nah, kan sudah habis nih yang min kan. Nah, selanjutnya bilangan bulat positif yang tersisa. Jadi sebelum kita masukin nilai ini, nah ini kan ada 0 nih. Nah, kita masukkan dulu 0. Oke, bilangan 0 ya. Setelah itu mana nih yang lebih kecil? 15, 10, 30, 5, 33. Oke, 5 ya. Coret. Terus mana lagi? 10 ya. 10. Coret. 15. Coret. 30. Coret. Dan terakhir 33. Nah, beginilah cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan hasil operasi dari bilangan bulat yang ada di sini. Jadi intinya, kalau tandanya sama, nah itu ditambah ya. Kalau tandanya beda, itu dikurang. Nah, itu aja yang perlu diingat ya. Oke, di sini sama dengan negatif 10 dikurang 12. Nah, kalau tandanya sama, berarti ditambah ya. Jadi berapa? 10 tambah 12? 22. Nah, ada min ya. 22. Sini sama dengan min 15 ditambah min 3. Nah, ini sama saja kan artinya min 15 dikurang 3 kan? Oke, tandanya sama berarti ditambah. Jadi berapa? Min 18 dengan yang ketiga min 10 dikurang min 10. Nah, kita tadi ingat kan kalau A dikurang dalam kurung min B itu sama saja dijumlahin kan? A ditambah B. Jadinya di sini min 10 ini jadi tambah ya. Min 10 ditambah 10. Nah, kalau tandanya sama itu berarti dikurang kan? Jadi 10 dikurang 10. Nah, itu berapa? Habis ya? 0. Selanjutnya 21 dikurang 3. Itu berapa? 15 ya. Selanjutnya min 32 ditambah 11. Nah, kalau tandanya beda berarti dikurang. Kan min lebih besar kan? Nah, terus dulu minnya. Oke. 32 dikurang 11 berapa? 21 ya kan? Min 10 dikurang 0 ya min 10 ya kan? Nah, selanjutnya 14 ditambah min 11. Nah, artinya 14 dikurang 11 berapa? 3 ya kan? Selanjutnya 5 ditambah min 6. Artinya 5 dikurang 6. Nah, berapa tuh? Minnya lebih besar kan? Terus dulu minnya. Oke. 6 dikurang 5, 1. 17 tambah 4, 21. Min 10, ini artinya ditambah. Min 10 ditambah 20. Nah, berartinya 20 dikurang 10. Hasilnya 10.